Shalom, selamat pagi. Kita bertemu dalam perkuliahan pendidikan agama Kristen di Akademi Komunitas Negeri Blitar. Dalam pertemuan kali ini, adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, bersikap rendah hati dan bergantung kepada Tuhan yang diwujudkan antara lain dalam ibadah yang teratur. Yang kedua adalah menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain dalam kepelbagaian agama, suku, dan budaya. Yang ketiga, menjelaskan pengertian agama, mengidentifikasi fungsi-fungsi agama dalam kehidupan manusia, baik yang positif maupun negatif, merumuskan pengertian agama dengan kata-kata sendiri, dan menalar perbedaan fungsi agama yang positif dan negatif. Kita akan melihat fungsi agama. Fungsi agama yang pertama adalah dikatakan agama memberikan kedamaian mental atau mental peace. Ya, ketika orang beragama, kita bisa mendapatkan kedamaian yang tidak kita dapatkan ketika kita berhubungan dengan manusia. Yang kedua adalah agama menanamkan kebajikan sosial. Ya, di dalam agama kita diajarkan bagaimana kita harus berbuat baik terhadap sesama kita. Yang ketiga, agama meningkatkan solidaritas sosial. Seperti kita tahu, ciri khas kekristenan adalah kasih. Jadi di dalam agama kita diajarkan bagaimana kita meningkatkan solidaritas sosial terhadap sesama manusia. Yang keempat adalah agama adalah agen sosialisasi dan kontrol sosial. Ya. Maksud daripada agama adalah agen sosial dan kontrol sosial adalah ketika kita ingin berbuat jahat atau ketika kita ingin melakukan perbuatan yang menyimpang, kita menyadari bahwa agama telah mengajarkan kita bagaimana kita harus bersikap. Selanjutnya adalah agama meningkatkan kesejahteraan. Dan yang selanjutnya yang keenam adalah agama memberikan rekreasi kepada manusia. Yang ketujuh adalah agama berfungsi memperkuat rasa percaya diri. Dan yang terakhir adalah agama mempunyai pengaruh kepada ekonomi serta sistem politik. Ya, hal ini bisa kita lihat di dalam kehidupan kita di Indonesia, bahwa seringkali agama itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, bisa mengendalikan sistem politik yang ada. Nah, kita akan melihat fungsi agama secara positif. Fungsi agama secara positif adalah sebagai pemberi identitas. Agama menjadi sumber acuan untuk memahami dan menemukan apa makna hidup manusia dari perspektif Kristen. Makna hidup manusia adalah bertumpu pada menjalankan kehendaknya. Apa kehendak Tuhan? Yang paling mendasar ada di dalam perintah utama dan pertama, yakni hukum kasih, baik kasih kepada Tuhan maupun kasih kita terhadap sesama. Kalian bisa baca di dalam Matius pasal 22 ayatnya ke-37 sampai 40. Dalam hukum utama itulah segala kehendak Tuhan tersirat. Sesama manusia tidak ditentukan oleh kesamaan suku, ras ataupun agama. Walaupun ketika hal tersebut adalah pemberi identitas sosial bagi manusia. Ingat akan perumpamaan orang Samaria yang baik hati? Jadi identitas yang menyamakan kita dengan orang lain, tidak peduli agama, ras, dan sukunya, adalah identitas kemanusiaan. Yang menyamakan semua orang adalah kemanusiaannya. Itulah sebabnya perintah itu berbunyi, kasihilah sesamamu manusia. Yang kedua, fungsi agama secara positif adalah sebagai penuntun moral
dibentuk, dibangun berdasarkan kebajikan-kebajikan moral yang bersumber dari agama. Semua agama mengakui fungsi ini, dan seharusnya fungsi ini tidak boleh dipisahkan dari fungsi agama sebagai pemberi identitas. Misalnya, dari perspektif Kristen, fungsi agama sebagai pemberi identitas adalah pemberi makna hidup yang diwujudkan dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Dalam pengertian seperti itu, fungsi agama sebagai pemberi identitas menjadi sama dengan fungsi agama sebagai penuntun moral dan pembangunan karakter, yakni berdasarkan prinsip utama tadi, yaitu kasih. Nah, sekarang giliran kalian membuat argumen sendiri mengapa agama kadang bersifat ambigu di dalam fungsinya, memberi hal-hal positif, tetapi kadang juga memberi alasan untuk melakukan hal-hal negatif. Silakan kalian berargumentasi. Tugas selanjutnya adalah mendeskripsikan pengertian dan fungsi agama agar selalu positif. Tugas Anda sekarang adalah membuat suatu deskripsi dengan kata-kata Anda sendiri tentang apa yang Anda ketahui mengenai apa itu agama dan apa saja fungsinya di dalam kehidupan manusia. Setelah mendiskusikan hal-hal yang sudah ditelusuri, ditanya dan digali dari berbagai sumber, serta jelaskan pula mengapa agama kadang berfungsi destruktif atau merusak. Dalam deskripsi itu, apa saja yang mengalami perkembangan dari apa yang sebelumnya telah Anda pahami? Apakah ada pemahaman Anda sebelumnya yang Anda koreksi? Ataukah ada hal baru dari arti dan fungsi agama yang belum disinggung dan mungkin mau Anda tambahkan? Apa saja itu? Buatlah deskripsi Anda sendiri, bukan karena orang lain mengatakan. Hal ini penting karena yang beragama atau beriman itu Anda sendiri dan bukan orang lain. Ya, rangkuman dari pertemuan kita kali ini adalah hakikat agama sangatlah kompleks dan pemahaman seseorang tentang agama sangat bergantung pada pengalaman pribadinya. Ada yang sangat sederhana, ada juga yang sangat kompleks. Demikian pula fungsi agama tidaklah sederhana, karena hakikat agama itu sendiri dipahami secara berbeda-beda, dan fungsinya juga dimengerti secara berbeda-beda. Walaupun begitu, setidaknya ada sesuatu yang sama, yaitu agama selalu berurusan dengan Tuhan atau yang dianggap Tuhan dan berfungsi sekurang-kurangnya sebagai pemberi identitas dan tuntunan moral dan karakter. Dalam konteks masyarakat Indonesia, agama sangat penting dalam kehidupan manusia dan masyarakatnya. Karena agama meresapi setiap aspek kehidupan manusia, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi, masyarakat Indonesia tidak bisa dipahami lepas dari fenomena agamanya. Mengapa? Salah satunya karena sila pertama dari Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dipahami sebagai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, semua orang diharapkan beragama. Namun, sesungguhnya nilai yang ada di dalam sila itu adalah kebebasan beragama yang menjamin hak setiap orang untuk beragama sesuai dengan pilihannya sendiri, dan juga untuk tidak beragama bila mana ia memilih demikian. Untuk yang terakhir ini, orang-orangnya tidak melakukan aktivitas anti-agama. Demikian pertemuan kita kali ini. Ibu berharap kalian mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan, dan pertemuan berikutnya Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikannya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya.